Kehadiran Patrick Clifford yang merupakan bagian dari rencana besar mengejar mimpi Indonesia menuju Piala Dunia menyita perhatian banyak negara termasuk China. Rival satu grup Indonesia di kualifikasi Piala Dunia itu kembali nyinyir menanggapi kedatangan juru taktik asal Belanda. China beranggapan dengan Clifford sekalipun Indonesia masih akan kesulitan, terutama ketika harus berhadapan dengan skuad negeri tirai bambu. Meruntut ke belakang, ini bukan kali pertama China nyinyir. Sebelumnya, orang-orang dari negeri tirai bambu sudah pernah melontarkan komentar bernada pedas buat Indonesia. Sekarang yang lebih parah, di saat China juli dengan apa yang terjadi di Indonesia, mereka justru meniru salah satu strategi PSSI. Mau tahu seperti apa julidnya rival kualifikasi kita yang satu ini? Sebelum menyimak, pastikan selalu Football Lover sudah like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Publik sepak bola Indonesia sempat dihebohkan dengan berita pemecatan Sintayong pada 6 Januari kemarin. Tak berselang lama, PSSI langsung menunjuk Patrick Clifford untuk menjadi pelatih baru timnas. Walau disambut dengan sederet kontroversi, tak dapat dipungkiri bahwa PSSI membawa ambisi besar seiring langkah mereka memboyong Clifford ke timnas Indonesia. Antusiasme masyarakat kembali menyala melihat sosok-sosok penting yang dibawa Clifford menuju kursi kepelatihan. Setidaknya, sampai narasi ini dibuat, telah terkonfirmasi ada 2 asisten yang bakal mendampingi Clifford. Mereka adalah Danny Lanzat serta Alex Pastor, 2 pelatih kenamaan yang digadang bakal jadi penasehat Clifford untuk masalah-masalah taktikal. Menyeruaknya nama-nama ini semakin menambah antusiasme publik sepak bola tanah air yang sempat dibikin patah hati akibat pemutusan kontrak Sintayong. Setidaknya di tangan Lanzat dan Pastor, nasib Indonesia bisa sedikit lebih terjamin. Tanpa bermaksud meremehkan, 2 sosok ini faktanya punya rekam jejak yang lebih bagus di dunia manajerial. Alex Pastor adalah yang paling mencuri perhatian dari 3 nama staf kepelatihan timnas ini. Meski bukan seorang pelatih kelas top seperti Ronald Koeman atau Louis van Gaal, Pastor tetap menyandang status sebagai salah satu pelatih yang dihormati di Belanda. Salah satu rekam jejak paling mencolok dalam CV sang pelatih adalah pengalamannya membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie pada musim 2015-2016. Terlepas dari segala kontroversi yang meliputi kedatangannya, tidak dapat disangkal bahwa kedatangan Patrick Clifford telah menarik minat banyak pihak. Mantan striker Barcelona itu juga membawa kembali antusiasme masyarakat Indonesia menyambut Piala Dunia 2026. Di sisi lain, kedatangan Clifford juga banyak memancing reaksi media luar yang tiba-tiba menyorot langkah berani pergantian pelatih ini. Football Lovers mungkin masih ingat kejadian di mana fans China nyinyir ke timnas Indonesia jelang bentrokan antara Indonesia melawan China di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Iya, pada bulan Oktober kemarin, para fans China menduga ada sesuatu yang tidak beres terhadap proses naturalisasi Indonesia yang begitu cepat. Mereka bahkan berani melontarkan spekulasi bahwa ada main belakang antara Indonesia dengan FIFA. Nyinyiran semacam ini pada akhirnya muncul lagi di bulan Januari ini. Kali ini pelakunya bukan fans, melainkan salah satu media asal negeri tirai bambu Sohu. Sohu ikut berkomentar atas pergantian pelatih timnas Indonesia. Meski mengakui bahwa langkah ini berpotensi menjadikan Indonesia lebih berbahaya, Sohu mengatakan bahwa Indonesia masih akan mengalami kesulitan di era-era awal Clifford, termasuk ketika skuad Garuda menghadapi China. Masih lekat diingatan betapa marahnya fans timnas China terhadap pelatih kepala mereka Branko Ivankovic. Tren minor pasukan naga sebelum laga menghadapi Indonesia disebut-sebut membuat posisi Ivankovic terancam. Namun pelatih asal Kroasia tampaknya belajar banyak. Racikannya mengombinasikan skuad muda dan senior kini dipuji oleh Sohu, yang bahkan berani mengklaim bahwa skuad Ivankovic akan membuat Indonesia kesulitan. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Clifford berniat meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Tapi kekuatan timnas China berpotensi menjadi kendala untuk ambisi besar mereka. Timnas China sejauh ini telah berjuang sekuat tenaga. Di bawah asuhan Branko Ivankovic, China pasti bisa meraih hasil memuaskan, tulis Sohu. Tak luput dari sasaran, Sohu juga membandingkan besaran gaji Clifford dengan Ivankovic.
Sohu dengan pedenya mengatakan bahwa bayaran Ivankovic yang berada di kisaran 11,6 juta yuan menjadi pertanda bahwa sepak bola China lebih kaya. Media yang satu ini pun menyoroti rekam jejak Clifford yang menurut mereka tidak begitu mencolok dan bahkan cenderung diremehkan oleh para fans Indonesia sendiri. China adalah salah satu negara yang unik, termasuk dalam urusan mengomentari negara lain. Nyinyir-nyinyir begitu, China ternyata punya keinginan diam-diam untuk copy-paste strategi PSSI dalam meningkatkan taraf permainan timnas Indonesia. China menjadi lebih tergerak setelah melihat strategi yang sama berjalan mulus di Vietnam. Ada sebuah tren yang kini menjadi marak di kawasan Asia Tenggara, dan tren itu dipopulerkan oleh Erick Thohir dan PSSI-nya. Bagi football lovers yang berpikir bahwa tren ini adalah tren pemain naturalisasi, selamat, kalian benar. PSSI era Erick memang makin gencar menggait talenta-talenta keturunan. Seiring dengan naiknya prestasi timnas, strategi ini lantas banyak ditiru negara-negara lain. Vietnam bisa dibilang salah satu negara yang sukses besar meniru strategi PSSI ini. Tidak banyak pemain naturalisasi yang mereka gait. Tapi, fenomena yang terjadi pada Nguyen Xuan Phan membuktikan bahwa naturalisasi negeri naga biru termasuk naturalisasi yang brilian. China yang melihat tren ini praktis ingin ikut-ikutan menerapkannya dalam timnas mereka. Seperti kita tahu, kendati statusnya adalah salah satu negara kuat dari segi ekonomi di Asia, China tidak punya kekuatan yang besar jika berbicara soal sepak bola. Oleh karena itu, mereka kepikiran cara instan memperbaiki performa lewat jalur naturalisasi ini. Media China Sina mengatakan kalau timnas China kini mempersiapkan sejumlah nama yang bisa mereka naturalisasi dalam waktu dekat. Bulan November kemarin, sejumlah sumber mengatakan bahwa China akan menaturalisasi setidaknya 4 pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada nama spesifik, tapi beberapa rumor menyebut 4 pemain itu termasuk striker berdarah Kongo Oscar Maritu serta gelandang sisi Yatai Serginho. China mungkin merasa jemawa bisa mengkritik habis-habisan Indonesia setelah berhasil meraih kemenangan di pertemuan pertama yang berlangsung di Qingdao. Namun pertemuan di GBK nanti jelas akan terasa berbeda. Pelatih yang menangani Indonesia kini sudah berbeda. Dan walaupun sosoknya diremehkan, Clifford punya potensi membuat China pulang dengan tangisan. Bola itu selalu berputar. Kalau di pertemuan pertama Indonesia kalah 2-0, bukan berarti Martin Pas dan kolega bakal menelan kekalahan lagi di hadapan puluhan ribu Ultras Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Toh, secara taktikal dan komposisi pemain, skuad yang berlaga di GBK kemungkinan akan berbeda dengan skuad yang berlaga di Qingdao. Sejak kemenangan 2 gol tanpa balas atas Indonesia, tak dapat dipungkiri timnas China memang telah mengalami peningkatan performa. Dapat dilihat dari kemenangan tipis yang mereka dapat kontra Bahrain, serta bagaimana tim besutan Branko Ivankovic bisa memberi perlawanan alot kontra Jepang di matchday berikutnya. Sayangnya, masih ada 5 bulan ke depan yang akan jadi periode persiapan timnas untuk balas dendam terhadap tim yang seharusnya bisa dikalahkan di Qingdao ini. China mungkin boleh mengklaim kualitas mereka sudah meningkat. Tapi jangan lupa kualitas yang dimiliki itu terbukti tidak bisa berbuat banyak ketika pertahanan dikurung habis oleh Indonesia di babak kedua laga di Qingdao. Sementara itu, publik sepak bola tanah air juga masih penasaran dengan filosofi seperti apa yang akan dibawa Patrick Clifford bersama jajaran stafnya. Konsep awalnya akan terlihat di laga debut sang pelatih bulan Maret kontra Australia. Setelahnya baru bisa sedikit kita simpulkan apakah tim ini memang layak diremehkan China atau tidak. Jadi, yang namanya nyinyir-nyinyir memang hal biasa dalam sepak bola. Hal-hal seperti ini biasanya hadir sebagai sebuah sywar untuk memecah konsentrasi suatu tim. Tinggal bagaimana caranya pemain Indonesia fokus pada apa yang terjadi di lapangan tanpa menanggapi sywar-sywar semacam ini. Jadi menurut football lover sendiri bagaimana? Pantaskah China nyinyir ke Indonesia jika strategi kita saja masih berusaha mereka tiru? Komen di bawah ya!